Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia guru dan honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tingkat akhir. Di sini disampaikan bahwa jelang pengesahan RUASN tingkat akhir, honorer semua terangkat jadi ASN. Nah, itulah salah satu pertanyaan yang mesti kita tahu apa kira-kira jawabannya. Bapak Ibu, mari kita simak bersama dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menjelang pengesahan RUASN tingkat akhir 2023, honorer habis, semua diangkat jadi ASN. Tentunya kita wajib tahu apa dan bagaimana jawabannya Bapak Ibu. Menjelang pengesahan revisi Undang-Undang ASN di tingkat akhir 2023, kapan RUASN akan segera disahkan? Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah telah menyepakati mengenai pembahasan revisi undang-undang yang dibahas dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RUASN ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 silam. Namun pemerintah baru bisa merealisasikan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk tahun 2024 mendatang yang disahkan pada akhir tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, disampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah dibahas, sudah dilakukan ya sejak 2021, namun pemerintah baru bisa merealisasikan RUASN ini untuk tahun 2024 mendatang yang disahkan pada akhir tahun 2023. Nah, artinya setelah beberapa tahun dibahas Bapak Ibu, maka titik terang pengesahannya yaitu di akhir tahun 2023 dan akan direalisasikan pada tahun 2024. Tentunya yang direalisasikan adalah semuanya yang telah tertuang di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, termasuk dalam hal penuntasan tenaga honorer. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan. Ini info terbaru Bapak ya, per 1 Oktober hari ini 2023 terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu komitmen legislator dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada tahap akhir tahun 2023 ini adalah melindungi honorer. Ini satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu. Salah satu komitmen legislator dalam revisi Undang-Undang ASN pada tahap akhir adalah melindungi honorer. Artinya tidak akan membuat para honorer ini kecewa. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Endro Suswantoro, mengungkapkan bahwa dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan mencapai beberapa kesepakatan. Nah, tentunya kesepakatan yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi honorer, adalah tentunya kesepakatan yang sifatnya positif berpihak pada nasib honorer, sebagaimana komitmen dari legislator terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, yaitu untuk melindungi honorer. Perlindungan terhadap honorer itu juga adalah hal yang positif ya, demi nasib para honorer sehingga dilindungi dengan undang-undang yang baru nantinya setelah ketuk palu yaitu RUASN disahkan menjadi undang-undang ASN. Bahwa yang namanya aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan P3K paruh waktu. Itu adalah aparatur sipil negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para tenaga honorer.
Pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah dibahas mengenai salah satu solusi untuk menuntaskan para honorer. Salah satunya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu ini merupakan wacana yang baru disampaikan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi bagi honorer yang akan dihapus. Meskipun begitu, dalam pengambilan keputusan tingkat 1, wacana P3K paruh waktu tidak dimasukkan sebagai alternatif dalam menyelesaikan honorer. Ingat Bapak Ibu ya, P3K paruh waktu tidak dimasukkan sebagai alternatif dalam menyelesaikan honorer. Nah, dengan demikian, ini adalah satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi P3K full time atau P3K penuh waktu. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah sudah sepakat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Namun terkait P3K paruh waktu akan dibahas sendiri dalam peraturan pemerintah tentunya, atau dalam peraturan pemerintah yang akan segera diatur kemudian. Jadi penyelesaian masalah tenaga honorer diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan November 2023 pada pengambilan keputusan tingkat 2. Sebagaimana rencana, setelah masuk pada tingkat atau pengambilan keputusan tingkat 1, seterusnya masuk pada paripurna dan pengambilan keputusan tingkat 2. Disitulah nantinya kita akan mendengarkan kabar gembira terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang. Penyelesaian masalah honorer ini yang nanti akan habis bulan November 2023. Ini kata anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Enro Suswantoro, dalam rapat Panitia Kerja Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bersama pemerintah di Senayan, Jakarta pada hari Senin 25 September 2023, beberapa hari yang lalu. Jadi selanjutnya ia berharap bahwa para honorer bisa tenang dan aman. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya harapannya bahwa para honorer bisa tenang dan aman karena pemerintah akan melindungi para honorer dan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau tidak akan terjadi PHK secara massal. Politisi fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah melalui Menteri Pan-RB tengah melakukan penataan dan audit honorer di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Disebutkan bahwa para honorer yang nantinya beralih jadi P3K paruh waktu harus sudah terdaftar di pangkalan data BKN atau pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Itu artinya ada kemungkinan bahwa honorer akan habis dan diangkat menjadi ASN yang terdiri dari PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Jadi peraturan pemerintah yang nantinya akan menjadi turunan revisi Undang-Undang ASN akan membahas secara rinci mengenai status aparatur sipil negara atau status ASN. Permasalahan honorer akan segera dituntaskan dalam revisi Undang-Undang ASN sebelum 28 November 2023. Siap-siap diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasi mengenai jelang pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, tahap akhir yang menjadi penentu bagaimana nasib tenaga honorer ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat dan kepada Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk menjadi aparatur sipil negara, silakan diikuti seleksi CPNS dan P3K 2023 sambil menunggu komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dijadwalkan sebelum berakhir tahun 2023 dan ini akan diterapkan pada tahun 2024 ke depan. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang segera akan direalisasikan pengangkatan yang menjadi aparatur sipil negara, baik pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, atau P3K paruh waktu. Semoga saja apa yang telah tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah selesai di tahap pengambilan keputusan tingkat 1, seterusnya masuk pada jadwal rapat paripurna dan pengambilan keputusan tingkat 2,
dalam hal pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.